Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pada kesempatan perkuliahan kali ini di semester 5 PKI ya. Bimbingan konseling Islam. Walaupun kita melalui online tapi tetap kita semangat. Nanti yang sudah mendengarkan video ini bisa langsung menghubungi kepada komtingnya bahwa kamu sudah mengikuti perkuliahannya saya untuk di absen. Kemudian nanti bagi yang mau bertanya nanti silahkan melalui perekam suara atau melalui WA. Nanti saya jawab walaupun tidak harus sekarang, tapi insya Allah saya jawab ya kalau memang itu ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya berarti kamu saya anggap sudah paham semuanya. Oke, begitu. Untuk perkuliahan saya pada hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan 2 mata kuliah, tapi saya sampaikan satu dulu ya, nanti bisa nyicil kita ngobrol-ngobrol lagi walaupun melalui online. Pada kesempatan perkuliahan kita kali ini kita akan membahas mengenai pengertian masalah belajar dan jenis-jenis masalah belajar ya. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, bahwa masalah belajar kita perinci dari pengertian masalah dan belajar ya. Kemudian kita akan bicara tentang jenis-jenis masalah belajar untuk mengenal bagaimana sih sesungguhnya jenis-jenis dari masalah belajar. Dan nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai strategi di dalam mengatasi problem belajar atau masalah belajar. Para mahasiswa yang saya hormati, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah belajar. Secara harfiah, masalah itu apa? Ini kalau kita tatap muka sih saya bisa bertanya sama kamu ya, tapi ini karena online saya tidak bisa bertanya sama kamu. Tapi intinya mungkin kamu bisa menyimpulkan nanti ya dari pembicaraan saya nanti tetap akan mengirim makalah saya, tulisan saya untuk kamu pelajari. Jadi masalah adalah ya, ketidaksesuaiannya antara harapan dengan kenyataan. Tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan. Tidak sesuainya antara dasain dan dasolen. Harapannya, kepenginnya misalnya saya diterima di perguruan tinggi yang tingkatnya sudah nasional, misalnya di UI ya misalnya, atau di UGM. Tapi ternyata kemudian anak tersebut tidak diterima. Ya itu kan masalah ya. Kepengennya masuk ke UI, pengen masuk ke UGM tapi tidak diterima, itu juga masalah. Kepenginnya saya di IBN kuliah itu hanya 3,5 tahun selesai, termasuk selesai skripsinya ya. Tapi ternyata berjalannya waktu kuliah saya mencapai 5 bahkan sampai 6 tahun. Nah ini kan tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Harapan saya misalnya kepengen punya istri cantik ya misalnya ya.
Punya istri cantik, anaknya wong sugih, mertuane eman, ya tole wis tua. Nangger wis tua gue sing diarep-arep apa? Yang ngarep warisane monggo. Jadi misalnya ternyata kemudian dia mendapatkan istri yang sudah tidak cantik, cerewet, mertuanya galak, ya, misalnya. Nah berarti kan tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Nah ini kan yang dinamakan dengan masalah. Kemudian yang dinamakan dengan belajar adalah belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi inti dari belajar itu adalah adanya proses untuk merubah tingkah laku, ya, melalui pengalaman dan latihan. Itu biasanya ada tambahan melalui pengalaman dan latihan. Jadi di dalam belajar itu meniscayakan atau mengharuskan adanya 3 perubahan. Yang pertama adalah perubahan secara kognitif, yang kedua perubahan secara afektif, yang ketiga adalah perubahan secara psikomotorik. Ya. Perubahan secara kognitif itu perubahan apa kira-kira? Perubahan di pengetahuannya, ya, pengetahuannya. Misalnya dari tidak tahu, ya, dari tidak tahu tentang tata cara sholat, kemudian dia menjadi tahu, ya, setelah melalui proses belajar, ya. Setelah melalui proses belajar, kemudian dia menjadi tahu syarat rukunnya sholat, syarat wajib dan syarat sahnya sholat, tata caranya sujud, tata caranya ruku. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi menjadi tahu. Ya, itu namanya perubahan secara kognitif. Jadi ketika seseorang itu berubahnya hanya pengetahuannya saja, maka sesungguhnya dia baru sampai kepada perubahan secara kognitif, ya. Jadi perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengalaman dan latihan. Itulah yang dinamakan dengan belajar. Jadi belajar itu meniscayakan atau mengharuskan perubahan, idealnya, ya, idealnya mengharuskan perubahan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian afektifnya, afektif itu apa? Tingkah lakunya. Afektif itu tingkah lakunya, perilakunya. Setelah dia tahu tentang tata cara sholat, maka dia kemudian mempraktekkan tata cara sholat sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Itu berarti dia sudah mulai, di dalam belajarnya sudah mulai ada perubahan secara afektif, ya. Bukan efektif, bukan, tapi secara afektif. Jadi di dalam belajar itu meniscayakan perubahan secara kognitif, afektif. Yang ketiga adalah perubahan secara psikomotorik. Psikomotorik itu apa? Psikomotorik itu adalah mudahnya apa itu? Ya, keahliannya, ya, dia menjadi seorang ahli atau terampil. Keterampilannya atau dia sudah mulai terampil. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, terampil di dalam sholat kira-kira apa itu? Apakah ketika dia sudah mulai terampil di dalam sholat,
salate terus dadi banter nemen ya. Salat duhur misalnya itu hanya sekitar 1 menit ya banter nemen. Salat tarawih yang 20 rakaat itu hanya ditempuh kurang dari 10 menit ya, itu panren men ya. Apakah itu dinamakan sebagai terampil di dalam sholat? Ya tentunya tidak. Jadi terampil di dalam sholat itu maksudnya sholatnya itu dia sudah mulai berjamaah ya, kemudian sudah mulai di awal waktu. Awal waktu apa tepat waktu? Ya, kamu sholatnya awal waktu apa tepat waktu? Ya. Yang benar itu adalah awal waktu, bukan tepat waktu. Kalau tepat waktu, sholat duhur itu kan sekitar jam 12 sampai kurang lebih jam 3 kurang seperempat ya. Berarti kamu sholat duhur jam setengah 3 boleh enggak? Ya tentunya boleh, itu sudah masuk dalam kategori tepat waktu ya. Maka kalau dia sudah mulai perubahan secara psikomotoriknya, itu sholatnya sudah mulai di awal waktu ya, berjamaah sholatnya di awal waktu ya. Kemudian termasuk dalam kategori perubahan secara psikomotorik, sholatnya dia sudah apa kira-kira? Tanha anil fahsyai wal mungkar. Apa itu maksudnya? Sholatnya sudah mulai tanha anil fahsyai wal mungkar. Dalil dalam Al-Quran kan bunyinya aqimis sholah, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholatnya itu sudah mulai tanha anil fahsyai wal mungkar. Ibaratnya misalnya sing gemien seneng ngedu jago ya, barang wis sholat ya terus orang ngedu jago. Sing gemien senengnya teplekan siapa? Judi ya. Setelah sholat kemudian dia mulai meninggalkan judi ya. Sing gemien seneng pacaran ya gawani apa wadunan gawani lanangan ya. Yang dulu senang pacaran ya, kemudian dia sholatnya bisa merubah perbuatan keji dan mungkar, sehingga mien pacaran saiki ora pacaran. Apa saiki tambah ya. Dia sudah mulai meninggalkan pacaran sih, gue senengnya gawani bocah wadon ya, saiki ora ya, tobat. Itu berarti sholatnya sudah tanha anil fahsyai wal munkar. Lah kalau sholatnya sudah seperti itu berarti masuk dalam kategori perubahan secara apa namanya, psikomotoriknya sudah mulai terampil, sudah mulai apa namanya ahli di dalam sholat ya. Itu definisi dari belajar. Nah sekarang kita masuk kepada masalah belajar dan jenis-jenisnya ya. Ada beberapa jenis di dalam masalah belajar. Yang pertama adalah learning disorder atau kekacauan belajar. Kekacauan belajar itu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Ya, nanti kamu bisa baca makalah saya, nanti saya share ya. Adanya respon yang bertentangan ya. Respon bertentangan itu misalnya ya contohnya macam-macam. Misalnya kamu ahli di bidang ekonomi ya, ahli di bidang ekonomi. Saya punya teman mahasiswa sini, mahasiswa IPN ya. Dia itu sebenarnya ahli di bidang ekonomi ya, tapi kemudian
salah masuk kan ya, salah masuk, dia masuknya di tarbiyah. Mestinya kan harusnya di FEBI kan, ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Bisa di ekonomi syariah atau bisa di perbankan syariah. Tapi ternyata dia masuk di fakultas tarbiyah, maka kemudian dia tidak nyaman ya dengan keahliannya atau mungkin dengan profesinya, mungkin dia sebagai pengurus salah satu lembaga keuangan, sehingga ketika dia masuk di tarbiyah menjadi tidak nyaman ya, bertentangan, bertolak belakang dengan keahliannya dia. Senangnya di ekonomi, kemudian dia sudah bekerja di lembaga keuangan, masuknya di tarbiyah, kemudian dia menjadi tidak nyaman lah. Ketidaknyamanan di dalam belajar ini masuk dalam learning disorder atau kekacauan belajar. Ini nanti akan menimbulkan masalah ya. Jadi yang bagus itu, maka belajar itu adalah linier sesuai dengan keahliannya. Maka saya sarankan kalau kamu S1-nya tarbiyah, maka S2-nya juga harus tarbiyah. Atau kalau misalnya S1-nya ini apa PKI kamu ya, ya carilah ya misalnya kalau di S2 ada jurusan psikologi pendidikan ya, mungkin agak nyambung ya. Jangan kamu S2-nya nanti fakultas teknik ya, nanti kamu akan kesulitan karena responnya keahlian kamu itu tidak sama, maka responnya akan bertentangan. Kalau karena respon yang bertentangan itu akan terjadi kekacauan belajar ya. Saya itu lagi menempuh studi S3 doktor ya. Karena S2 saya PAI, maka S3 saya ini PAI. Karena nyambung ya, linier. Jadi ya walaupun di orang-orang tertentu kepengen belajar banyak, tidak harus linier, ya itu monggo, itu haknya mereka. Tapi kalau saya menyarankan yang lebih efektif dan efisien itu harus linier. Di samping juga nanti ketika bekerja itu yang dicari biasanya kalau dosen itu yang linier. Misalnya S1-nya PAI, S2-nya PAI. Lah itu nyambung ya. Jadi supaya tidak adanya respon yang bertentangan ya. Nah kalau SMK masuk SMK masuk IPN gimana Pak ya? Kalau karena kamu sudah kadung masuk ya sudahlah, dijalani saja, tinggal kamu menyesuaikan. Itu sebenarnya kamu tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kamu bisa menyesuaikan asalkan mau belajar secara sungguh-sungguh ya, nanti bisa menyesuaikan lah. Kesulitan belajar yang kedua adalah learning dysfunction atau tidak berfungsinya indera atau gangguan psikologis ya. Indranya tidak berfungsi, misalnya matanya tidak berfungsi atau mungkin pendengarannya tidak berfungsi atau secara psikologis ya terganggu jiwanya ya. Nah kalau masuk di dalam learning dysfunction ini, maka yang paling baik adalah nanti di SLB, sekolah luar biasa. Jadi jangan dicampur di sekolah yang sing bocah waras kafe ya. Nanti akan dia kasihan ya, karena ada dysfunction learning, ada fungsi ya tidak berfungsinya indera dan gangguan psikologis di dalam belajar, ini akan mengganggu ketika pembelajaran. Dan kalau di SLB itu kan nanti disesuaikan ya, yang pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, dan nanti diidentifikasi oleh gurunya,
kemudian nanti ada pemisahan-pemisahan. Nah ini kan untuk menyelesaikan kesulitan belajar ini nanti akan dibahas di strategi di dalam mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, jenis masalah belajar yang ketiga adalah underachiever, ya. IQ-nya tinggi tapi prestasinya rendah. Dongeng tak bocah pinter tapi prestasinya rendah. Lah ini ada apa? Ya, ada apa? Mengapa dia IQ-nya tinggi tapi prestasinya rendah? Nah ini guru BK kan nanti bisa meneliti. Ini anak pinter tapi prestasinya rendah. Apa karena tidak cocok dengan gurunya? Apa karena ada faktor keluarga, apa karena faktor lingkungan dia, lingkungan tempat tinggal dia bermasalah. Nah ini nanti ada identifikasi terkait dengan mengatasi kesulitan belajar. Jadi underachiever itu IQ-nya tinggi tapi prestasinya rendah. Kemudian yang keempat adalah slow learning atau slow learner, sering juga disebut dengan slow learning. Slow learning itu maksudnya siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok siswa yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Atau slow learning itu cara Tegale kue biasanya diarani oon ya. Ya suwe diulang kancane pada paham, dheweke durung paham. Ini slow learning ya. Kira-kira di BKI ada enggak? Ya insya Allah enggak ada lah ya. Nyambungan kabeh. Jadi diulang ke orang nyambungan ya, orang pahaman. Ini namanya slow learning ya. Lambat dalam menerima pemahaman, dalam menerima keterangan-keterangan dari gurunya ya. Yang kelima adalah learning disability ya, mengacu pada gejala siswa yang tidak mampu belajar dan tidak bisa mengikuti belajar ya. Tidak mampu belajar atau tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak bisa mengikuti. Misalnya gini nih, dosanya itu menyampaikan materi yang S2 atau S3 disampaikan ke kamu ya, disampaikan ke kamu, sementara kamu sendiri masih di dalam taraf S1. Kira-kira kamu bisa mengikuti enggak? Ya tidak bisa lah ya, tidak bisa mengikuti. Misalnya kamu, saya tanya nih di S3 itu ada mata kuliah sejarah pemikiran pendidikan Islam ya, sejarah pemikiran pendidikan Islam. Di sana misalnya di dalam salah satu mata kuliahnya itu mahasiswa mendapatkan tugas pemikiran pendidikan Abduh ya. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh, dalam kurung kritik terhadap pemikiran Muhammad Abduh ya. Itu kan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa S3 ya. Kamu Muhammad Abduh saja belum tahu, apalagi disuruh mengkritik ya, mengkritik pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah itu kan nanti kamu tidak bisa mengikuti. Lain nanti ada yang namanya kesulitan belajar. Ya contoh misalnya kalau di IPN ya, kalau misalnya kamu lulusan SMK misalnya ya, kemudian dosennya bercerita tentang dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis yang tingkatnya sudah tinggi lah ya, mungkin tafsir Ibnu Katsir atau mungkin tafsir Al-Marohi ya. Dia berbicara tentang tafsir Al-Marohi, tafsir Ibnu Katsir ya, sementara kamu
dari SMK misalnya, itu kan nanti bisa mengalami kesulitan. Kesulitan belajar itu dinamakan dengan learning disability atau ketidakmampuan belajar. Nah, itulah beberapa jenis-jenis masalah belajar. Dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana strategi di dalam mengatasi kesulitan belajar. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kamu bisa meresum, bisa baca makalah saya, bisa bertanya melalui video juga boleh, melalui perekam suara juga boleh, melalui WA juga boleh. Kalau memang ada kesulitan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, saya anggap kamu mampu dan bisa semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.